Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Hola guys, what's up? Apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah etika keperawatan. Apa topik bahasan kita pada hari ini? Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Apa itu? Yes, hari ini kita akan membicarakan tentang konsep nilai, norma, etika, dan moral. Jadi awalnya tuh kita mulai dulu dari pengertiannya. Terus gimana sih bisa terbentuk si nilai, norma, etika, dan moral itu? Jadi dimulai dari masa transisi dan lain-lain. Lalu manfaatnya tuh apa dan pembentukannya tuh kayak gimana. Jadi semuanya tuh kayak terinclude gitu nanti di dalam slide-slide yang akan kalian lihat selanjutnya. Oke guys, kita mulai dari definisinya. Etika itu dia berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang artinya tuh adat or kebiasaan. Etika itu berarti ilmu yang mempelajari tentang adat kebiasaan, ilmu yang mempelajari tentang apa yang biasa dilakukan. Nah, istilah etika ini dipergunakan juga sama si Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Intinya sih ya, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kalau nilai, dia lebih ke sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan juga berguna bagi kemanusiaan, seperti nilai agama. Terus nilai itu juga bisa berarti kebebasan pilihan dan kepercayaan atau perilaku yang berharga bagi seseorang. Nilai itu bisa didapat dari mana? Dari budaya, adat, agama, tradisi, juga sekelompok umat, serta keluarga. Norma itu artinya aturan. Itu aja deh yang harus kalian tanamkan ke otak. Norma itu adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Contoh norma agama, kesopanan. Nah, kalau norma agama tuh biasanya peraturan-peraturan ajaran suatu agama yang bersifat mutlak. Kalau kesusilaan dia tuh berhubungan sama hati nurani sama akhlak. Nah, kalau kebiasaan tuh karena hasil perbuatan yang berulang-ulang gitu loh. Jadi kayak udah kebiasaan kayak gitulah. Misalnya contoh nih, kalau misalnya ini juga kayak adat juga sih sebenarnya, dari adat budaya gitu. Misalnya untuk orang-orang di Jawa, untuk anak yang lebih muda pasti tuh dia kalau ketemu sama orang tuanya, omnya, tantenya, neneknya, kakeknya, pasti tuh salim dulu, cium tangan dulu, kayak gitu. Untuk kebiasaan juga, adat juga. Norma kesopanan, norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Nah itu yang tadi si cium tangan itu juga bisa masuk ke sini nih. Karena kalau misalnya kalian gak cium tangan, nanti dibilangnya tuh kayak gak sopan gitu. Ya gak sih? Terus kemudian norma hukum. Nah ini dia nih, himpunan petunjuk hidup, perintah larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Kalau moral itu dia lebih ke apa yang benar dan salah dalam sikap, dan muncul dari hati yang memperlihatkan pentingnya nilai dan norma. Nah ini nih, mulai pembentukannya tuh dari mana, dari transisinya tuh gimana gitu. Transisi itu sendiri terjadi sebagai akibat perkembangan dari sistem informasi, lingkungan keluarga, serta budaya. Yang paling berpengaruh tuh biasanya lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal tuh dia kayak penentu gitu. Contoh ya, misalnya kayak tadi contoh saya, mungkin beberapa orang yang bukan berasal dari suku Jawa nih, tapi karena dari kecilnya udah di sana, dia juga dibentuknya di dalam lingkungan orang-orang sana, jadinya keikutan dengan beberapa kebiasaan yang berlaku, misalnya kayak tadi cium tangan atau salim. Nah itu tuh
Pembentukannya tuh dari modeling atau contoh. Jadi dia tuh belajar dulu, observasi perilaku keluarga, sahabat, teman, masyarakat sekitar lah tempat dia gaul gitu. Lalu moralisasi ini juga diperoleh dari keluarga, agama, sekolah, dan institusi tempat bekerja. Juga didapat tuh dari ruang dan waktu kepada individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Jadi tuh kayak ada beberapa nilai-nilai itu yang muncul di sekitarnya dia. Jadi dia terima tuh, diserap, dipelajari, diserap kayak gitu kan. Tapi tetap ada tuh ruang dan waktu untuk si orang tersebut untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda di dalam suatu lingkungan. Lalu ada juga pembentukan nilai itu yang secara sesuka hati gitu loh. Jadi dia adaptasi tapi itu kayak kurang terarah. Jadi kayak tergantung gitu. Juga bebas kayak tanpa peraturan kayak gitulah. Jadi prosesnya dia untuk memiliki nilai norma dan teman-temannya itu tuh kayak apa ya? Suka-suka gue, suka-suka lu. Kayak gitulah. Jadi agak kurang terarah. Ada juga yang pembentukan nilai norma moralnya itu, etikanya, akhlaknya itu dari penghargaan atau sanksi. Jadi bisa jadi dia ngelakuin suatu hal tuh karena takut dihukum kayak gitu. Jadi bukan dari dalam dirinya. Jadi who knows kalau misalnya nggak ada yang lihat, dia tidak melakukan hal yang seharusnya kayak gitu. Lalu ada juga pembentukan dari tanggung jawab. Jadi dia punya tanggung jawab untuk memilih. Ada dorongan internal untuk menggali nilai tertentu dan mempertimbangkan konsekuensinya untuk diadaptasi. Jadi orang ini tuh dia kayak memilih sesuatu, melakukan sesuatu tuh dipikir dulu karena dia tahu ada konsekuensinya nih, ada tanggung jawabnya nih kayak gitu. Nah ini sekarang kita masuk ke perkembangan moral. Jadi yang pertama tuh ada premoral atau prekonvensional. Itu adalah saat dimana perilaku dimotivasi oleh rangsangan sosial dan logis dengan tidak ada rasa kewajiban dan peraturan-peraturan. Kalau konvensional, itu ada standar kelompok dengan sedikit refleksi kritis, menggunakan kepatuhan peraturan dan merasakan kewajiban. Kalau otonomi, dia udah mikir sendiri, dia nilai diri sendiri, dia mempertimbangkan maksud dan konsekuensi, dan menerima standar kelompok tanpa refleksi. Sekarang kita lihat kaitannya sama praktek keperawatan. Nah, ini tuh berkaitan sama nilai-nilai esensial dalam profesi keperawatan kita. Kalau menurut American Association College of Nursing, itu tuh kita punya nilai-nilai estetik. Jadi kalau sekarang misalnya kalian lagi lihat online shop gitu, biasanya mereka mulai dengan packaging box yang estetik. Atau mungkin banyak di antara kalian yang lagi suka mendekor kamar sendiri, kamar kosnya menjadi lebih estetik, menjadi lebih indah. Kayak gitu deh. Di dalam profesi kita punya nilai-nilai esensial. Yang pertama itu estetik tadi atau keindahan, di mana kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian seseorang memberikan kepuasan termasuk melalui penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Peduli aja itu indah loh. Jadi tolong deh, peka kayak gitu. Lalu altruism atau mengutamakan orang lain. Dalam profesi kita, selain kita harus peduli, peka, kita itu harus mengutamakan orang lain. Kita bersedia untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain juga, termasuk dalam dunia keperawatan, bidan. Terus kita juga harus memiliki komitmen untuk memiliki sifat si altruism ini. Lalu kita juga intinya tuh kayak bermurah hati, tekun. Pokoknya kita akan mengutamakan orang lain kayak gitu. Itu nilai-nilai yang ada dalam profesi. Lalu kesetaraan atau equality. Jadi kita melihat individu lain tuh memiliki hak dan status yang sama, termasuk penerimaan dengan sikap yang asertif, jujur, harga diri, dan toleransi. Jadi tidak boleh membeda-bedakan orang yang satu dengan orang yang lain, apalagi dari
saranya, dari status sosialnya. No, big no. Lalu kita memiliki nilai freedom, bebas. Kita memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Kalian punya otonomi atas diri kalian sendiri, kayak gitu deh ceritanya. Kalian juga punya otonomi dalam profesi kalian. Lalu human dignity atau martabat manusia. Ini berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Jadi, kita menghargai orang, menghargai martabatnya sebagai manusia. Dan jangan lupa tadi juga ada kesetaraan. Jadi, karena martabat semua manusia itu sama, semua manusia punya martabat. Jadi, perlakukanlah orang dengan setara. Dengan keadilan, justice, kita menjunjung tinggi moral dan prinsip legal, termasuk objektivitas. Jadi, objektif, jangan subjektif. Kita memiliki integritas, kita memiliki dorongan dan keadilan serta kewajaran. Lalu kita juga memiliki nilai truth atau kebenaran. Kita harus bisa menerima kenyataan dan realita. Di dalam truth atau kebenaran ini ada juga akuntabilitas, kejujuran, unik, dan reflektivitas yang rasional. Of course, kalau kita belajar ini, kita beretika, kita memiliki nilai, kita mematuhi norma, kita bermoral, pasti ada manfaatnya. Manfaatnya adalah mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan of course hidup kita juga bakal lebih baik. Kenapa? Ya karena di dalam nilai-nilai kita belajar bagaimana menghargai orang. Lalu moral kita belajar bagaimana seharusnya kita bersikap. Etika kita belajar mana yang benar, mana yang buruk. Lalu apalagi norma, peraturan. Ya kalau kita ngikutin peraturan pasti hidup kita akan aman-aman aja. Kita juga tidak membahayakan orang lain, kayak gitu. Etika ini juga merupakan cabang ilmu dari filsafat. Filsafat itu sendiri itu artinya bagian dari ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia. Nah, etika ini dia masuk tuh di dalam si filsafat ini. Jadi etika itu cabang dari filosofi yang mengatur perbedaan antara benar dan salah. Lalu etika juga tuh mempelajari tuh kayak tentang gimana sifat manusia, apa yang ia lakukan pada setiap lingkungan dan kondisi. Nah, yang dilakukan nih benar nggak, salah nggak? So guys, dapat disimpulkan etika itu salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari perbuatan baik dan buruk manusia berdasarkan kehendak dalam mengambil keputusan yang mendasari hubungan antar sesama manusia. Oke, ini ada quotes dari Henry. Henry tuh bilang, it takes less time to do things right than to explain why you did it wrong. Bener nggak? Jadi pelajaran kita hari ini juga merupakan refleksi buat saya dan juga buat kalian. Guys, ayo kita refleksi apakah kita sudah menerapkan yang tadi kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, thank you. Sampai ketemu di pelajaran-pelajaran atau video-video saya selanjutnya. Stay safe everyone.